Anda bersyahadat saja sebagai kunci keislaman itu syariat, karena itu aturan untuk menjadi muslim syahadat. Itu aturan artinya, dan syariat itu punya aturan. Salat 5 waktu itu syariat, puasa itu syariat, zakat syariat, haji itu syariat. Dia disunat syariat, nikah pun syariat, nggak tahu apa nikah atau tidak kalau nggak syariat. Dan kalau betul-betul dia nikah, apa dia mengucapkan zawaj bukan dengan mahar segala macam atau enggak? Kalau nggak syariat. Jadi aneh aja orang yang merasa pintar gitu. Mengatakan saya muslim nggak perlu syariat. Nah, jadi singkat cerita kepada Imam Syafi'i tadi, ketika beliau pindah ke Mesir, 80% hampir pendapatnya berubah dari Baghdad ke Mesir. Itu menandakan bahwa terkadang pandangan keagamaan kita itu bisa saja berubah berdasarkan situasi setempat. Nah ini masalahnya para imam kita terkadang datang yang namanya imported imam seperti saya. Kadang susah melakukan adjustment. Pindah dari Timur Tengah, pindah dari Indonesia, datang ke Amerika, nggak mau berubah pandangan fikihnya. Maka cara ngomongnya pun sama, cara memutuskan penuh pun sama. Akhirnya apa? Bingung terkadang muda kita. Kok Islam gitu? Karena situasinya berbeda. Nah itulah Imam Syafi'i. Apa yang terjadi pada Imam Syafi'i? Waktu di Mesir kan dia ulama terhormat. Jadi pastilah kehidupan dunianya lebih baik, dihormati orang. Ada seorang Yahudi yang kebetulan miskin. Yahudi juga banyak miskin di Brooklyn. Jadi jangan disangka semua ini kayak semuanya. Mereka pakai food stamp. Tapi ada yang punya rumah mewah masih pakai food stamp. Hebatnya Yahudi. Ada Yahudi miskin di Mesir kemudian mencoba menguji Imam Syafi'i. Dia katakan, ya Syekh, Anda kok kehidupan Anda lebih maju dari saya? Padahal Nabi Anda mengatakan dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang beriman dan surga orang kafir. Saya kafir, kenapa nggak jadi surga untuk saya? Saya miskin, kenapa Anda hidup lebih baik? Tersenyum Imam Syafi'i mengatakan itu benar, karena itu hadis sahih. Kalau bingung dia kok bisa benar? Dia katakan benarnya begini. Sebagai orang yang beriman, kalau saya membandingkan kehidupan dunia ini dan apa yang Allah telah siapkan untuk saya di surga nanti, maka rasanya saya tidak tahan ingin keluar dari dunia ini untuk mendapatkan apa yang Allah siapkan di surga ini untuk saya. Baik, bayangkan orang yang di penjara setiap saat ingin keluar kan? Kita juga ini bagaikan terpenjara kalau kita bayangkan kenikmatan di surga ini. Tapi bagi Anda, seburuk apapun kehidupan Anda dalam kehidupan dunia sekarang ini masih surga dibanding dengan apa yang Allah telah persiapkan di neraka nanti lebih lanjut. Ini kan logika teman. Maka inilah kehidupan dunia kita Bapak dan Ibu. Kita hadir pada malam hari ini salah satu di antaranya karena kita sadar bahwa dunia ini bukan sekedar menjadi dunia saja. Hidup ini bukan sekedar menjadi dunia saja. Ada sesuatu di balik dari dunia ini. Maka dari sanalah kemudian kita harus selalu membangun sebuah kesadaran bahwa ada masa-masa di mana kita harus memilih diri kita sendiri. Saya sudah terlalu banyak tenggelam ke dalam kehidupan ini. Rasanya susah untuk saya bergerak. Karena kita curi diri sendiri, mengingatkan, dunia ini bukan dunia ini. Ada masa-masa mau meninggalkan dunia ini. Ayo kita cari ilmu, ayo kita belajar, kita dengar nasihat orang. Kalau kita tidak saling nasihati, saya menasihati kita. Maka terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir pada malam hari ini. Ini bagian dari komitmen untuk membangun sebuah kesadaran bahwa kehidupan ini bukan ini saja. Ada sesuatu yang lebih dari ini. Bapak dan Ibu, saya sebenarnya waktu mengirimkan judul tentang menjaga orang-orang yang selamat itu maksudnya anfusakum, menyelamatkan keluarga dari api neraka. Tapi kemudian tiba-tiba judulnya orang-orang yang selamat dari api neraka. Saya nggak bingung. Kalau orang-orang yang selamat dari api neraka ya semua orang Islam, insya Allah, gitu ya. Ada bingung juga untuk menjelaskan apa makna dari judul itu. Akhirnya saya berpikir, mungkin karena kita masih dalam Rabiul Awal, kita ngomong saja mengenai sirah Rasulullah SAW. Walaupun untuk berbicara mengenai sirah Rasulullah SAW dalam waktu 30-40 menit ini tidak mudah ya. Karena Rasulullah SAW itu adalah manusia yang merepresentasi, yang mewakili seluruh segmen kehidupan kita. Kehidupan dunia kita bisa lihat bagaimana Rasulullah mencari dunianya. Apakah beliau malas-malas? Apakah karena beliau ingin maju-nya kemudian menipu orang? Itu ada contoh. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, sampai kepada kehidupan publik, bahkan membangun peradaban sekalipun ada pada keterangan Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka membicarakan Rasulullah dalam waktu 30 tidak mungkin. Perlu berhari-hari untuk kita konferensi, untuk kita membicarakan sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya ingin bersingkat saja. Yang pertama tentu Bapak dan Ibu, sering kita mendengarkan bahwa ketika kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita akan mendapatkan doa kembali 10 kali lipat. Benar, itu hadis. Tapi berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sekedar karena kita mengharapkan pahala. Ya memang kita perlu pahala. Tapi jangan kita egoistik kepada baginda Rasulullah SAW. Kita berselawat karena sekedar untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan. Kita berselawat kepada Rasulullah tentu itu pertama, kedua karena kita ingin menyampaikan terima kasih Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Umar, dia katakan, wahai Umar, kamu cinta saya enggak? Umar mengatakan, betul ya Rasulullah, tapi saya lebih cinta diri saya sendiri. Karena semua orang cinta pada dirinya, cinta pada orang yang terdekat. Jadi human nature. Kata Rasulullah, tidak begitu ya Umar. Kalau engkau cinta kepada saya, seharusnya engkau lebih cinta kepada saya daripada diri sendiri. Umar kemudian merenungi dirinya sebelum masuk Islam, gimana keadaannya. Setelah masuk Islam, gimana keadaannya pada biasanya. Kalau bukan karena perjuangan Rasulullah SAW, siapa lalu? Orang pemabuk, orang yang jahat, orang yang suka membunuh. Mohon maaf, mungkin tidak terlalu banyak diceritakan oleh ahli sejarah kita. Umar itu punya 6 anak perempuan dikubur hidup sebelum masuk Islam. Maka beliau merenung, siapa Umar sebelum masuk Islam? Karena perjuangan Rasulullah, saya menjadi seperti Umar sekarang. Ya Rasulullah, saya cinta engkau, lebih dari saya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Itulah cinta yang sejati. Maka kata Rasulullah SAW, la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman di antara kalian sampai kalian mencintai saya lebih dari orang tuanya, anak-anaknya dan semua manusia. Itu cinta, namanya cinta ikhtiar, cinta yang dipilih. Dan terkadang cinta pilihan itu jauh lebih kuat daripada sekedar cinta tabiat, cinta yang bersifat alami saja. Karena memang kita memilih, sama dengan keimanan ini kita pilih. Maka Umar alhamdulillah menjadi orang yang paling kuat dalam beragama. Al-Faruq, orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka kita berselawat itu pertama karena menyampaikan apresiasi. Saya biasa menyampaikan kepada teman-teman dari Asia Selatan ini. Anda harus ingat ketika Rasulullah dilempar di Taif kan, waktu berdakwah pertama kali. Saya bersingkat cerita, 80 tahun setelah beliau berdakwah di Taif, ada seorang generasi keturunan orang Taif yang sampai di Saqqat dan India, namanya Muhammad Al-Qasim. Itu yang menyebarkan Islam di India. Kalau bukan karena pengorbanan Rasulullah di Taif ketika itu, kira-kira Anda orang India sekarang masih nyewa patung, sapi, sudah ganda. Syukurlah, terima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah seperti kita ucapkan salawat. Tapi yang terpenting juga, kita menyampaikan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salawat itu sesungguhnya adalah salah satu bentuk untuk membentengi akidah kita. Lah, hubungannya salawat dan akidah. Jadi begitu. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid, lalu sahabat berdiri. Rasulullah mengatakan, sit down. Dari bahasa Arab itu maksudnya. Sit down. Duduk. Jangan berdiri. Jangan mengkultuskan saya, karena sesungguhnya penyelewengan orang Kristen itu dimulai dari mengkultuskan Isa alaihissalam. La tuturuni kama turi'a Isa alaihissalam. Jangan kalian mengkultuskan saya sebagaimana Isa telah dikultuskan oleh mereka yang mengaku sebagai pengikut Isa. Nah, ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, maka di situ ada pembeda yang jelas, distinction, to differentiate antara siapa yang mencipta dan siapa yang dicipta, antara siapa yang memberi dan siapa yang diberi. Yang memberi adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan yang diberi adalah Muhammad. Kalau begitu, subjeknya Allah dan objeknya Muhammad. Itu adalah benteng akidah dalam sekali. Maka mengucapkan salawat itu bukan sekedar agar kita dibilang pahala, memiliki makna yang sangat dalam sekali. Itu yang pertama benar-benar jadi pelajaran. Yang kedua, Bapak dan Ibu, dalam relasi kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kan minimal ada 4 tingkatan.
Yang pertama adalah mengenal beliau. Karena bagaimana kita bisa mengimani, bagaimana kita bisa mencintai kalau kita tidak kenal. Maka harus kita mengenal baginda Rasulullah SAW. Maka belajar sirahnya itu penting. Saya tidak mengatakan belajar sirah hanya dengan sekedar perayaan Maulid, bukan. Kita setuju dengan perayaan atau tidak setuju dengan perayaan tidak ada masalah. Tapi kita sepakat bahwa semua kita harus tahu Rasulullah SAW. Salah satu momen yang tepat untuk kita bisa membangun keinginan belajar adalah di saat Rasulullah dilahirkan. Itu hanya sekedar kayak kita, bukan berarti kita tidak cinta Indonesia kalau tidak merayakan, kalau tidak merayakan 17 Agustus, bukan. Lalu kenapa kita merayakan 17 Agustus? Sekedar untuk mengingatkan kembali. Itulah hari kemerdekaan kita. Maka setuju atau tidak setuju mengenai Maulid itu bukan menjadi masalah. Silahkan punya pendapat masing-masing. Tapi kita semua sepakat bahwa kita harus mengenal siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita harus mempelajari sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, yang kedua, cinta tadi sudah saya jelaskan. Mengimani dulu. Mengimani itu artinya harus ada full trust. Bukan sekedar percaya. Percaya itu hanya bagian dari keimanan. Orang yang percaya belum tentu punya trust. Kalau dalam bahasa Inggris trust itu beda dengan sekedar percaya. Jadi trust itu mengandung arti amanah, amin, trustworthy. Rasulullah diberi gelar sebagai trustworthy person, al-amin. Jadi ada amanah di situ. Nah, orang yang percaya belum tentu ada sikap amanah di situ. Maka kata mengimani Rasulullah SAW lebih dari sekedar percaya. Itulah yang kemudian melahirkan cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Cinta ini yang mendorong kita kepada yang keempat tadi. Apa itu? Ketaatan. Nah, tingkatan tertinggi adalah taat kepada Rasulullah SAW. Ketaatan kita kepada baginda Rasulullah SAW ini diekspresikan dalam bahasa Al-Quran dengan dua kata. Yang pertama adalah ittiba'u, mengikut. Di surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzu minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kalau kalian cinta kepada Allah, katakan Muhammad kepada mereka, maka ikutlah kepada. Maka ikut kepada Rasulullah SAW itu adalah kata yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai ketaatan. Walaupun kata taat disebutkan sendiri, "Qul atii'u Allah wa atii'ur Rasul." Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Tapi ada penekanan ittiba, mengikut. Mengikut itu artinya apa? Nah, ini sangat penting sekali untuk kita paham. Tapi nanti saya jelaskan. Kata yang kedua dipakai dalam Al-Quran adalah uswah, ketauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi dua kata ini dipakai sebagai ekspresi ketaatan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi masalah adalah ketika kita berbicara tentang ikut kepada Rasulullah dan sunnah Rasulullah kemudian meneladani Rasulullah, kita ini sudah terbiasa dengan sikap atau karakter yang parsial. Jadi sebagian kita ikuti, sebagian kita cenderung mengingkari. Ini berbahaya sekali. Kenapa berbahaya? Pertama, Al-Quran mengancam. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kamu mengimani sebagian dari kitab suci lalu mengkafiri sebagian? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuraduna ila asyaddil 'adzabi wa Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Ada dua akibat dari keimanan parsial yang bersifat parsial. Yang pertama, kehinaan dalam kehidupan dunia ini. Nah, coba perhatikan kehidupan umat Islam kita sekarang. Umat Islam kita luar biasa. Dengan jumlah yang besar, 1,6, 1,7 miliar manusia, dengan natural resources yang luar biasa. Orangnya juga pintar-pintar sebenarnya. Coba di Amerika orang Islam luar biasa, tapi banyak dokter, banyak insinyur. Coba ke Seattle, ya di perusahaan-perusahaan Google misalnya, banyak sekarang Islam. Pintar-pintar orang Islam itu. Tapi coba perhatikan kehidupan Muslim global, secara global. Kehinaan menimpa umat ini di mana-mana. Salah satu kehinaan yang terpenting yang menimpa umat kita sekarang ini adalah rasa hina itu sendiri yang disebutkan rasa minder. Itu yang disebut wahan dalam bahasa hadis. Dan Rasulullah sudah memprediksi 14-15 abad yang lalu, beliau mengatakan begini, "Sayati zamanun, akan datang sebuah masa di mana kalian itu seperti sepotong daging yang diperebutkan.
Ada yang mengambil Irak, ada yang mengambil Iran, ada yang mengambil Qatar, ada yang mendukung Saudi, maka Qatar Saudi saling gontok-gontok. Seperti sebutan daging yang diperebutkan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin qillatin al-yawma ya Rasulullah, apakah kami ketika itu sedikit? Apa kata Rasulullah SAW? Bukan, bahkan Anda banyak. Walakinnakum wutha'un ka wutha'is sayl. Tapi kalian seperti bumi di tengah laut, bergerak seiring dengan pergerakan angin. Kalau Amerika memberikan sesuatu, ikut lagi Amerika. Cina berikan sesuatu, ikut lagi Cina. Ya, tergantung saja. Mudah digoyah sanksi. Lalu Rasulullah mengatakan, salah satu penyebab utamanya itu, kenapa Anda seperti itu tidak punya sikap, tidak punya posisi, karena punya penyakit yang disebut dengan wahan. Para sahabat bertanya, wa ma wahan ya Rasulullah? Apa itu wahan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia berlebihan dan lupa akan mati, bahkan benci akan mati. Kalau seandainya kita yang berpuasa tidak, kita akan mau mati. Maka ini adalah bentuk kehinaan ketika orang-orang Islam sudah mulai terjatuh dalam polukan dunia sehingga mereka tidak punya harga diri. Orang Islam begitu mudah diarahkan bahkan membangun hubungan diplomasi dengan musuh yang menjaga negara Islam. Saya nggak perlu menyebutkan, tapi itu jelas. Ini kehinaan yang terjadi. Sebagai akibat dari mana? Dari afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Karena kita mengimani sebagian, mengkafiri sebagian, termasuk tentang sunnah-sunnah dan ittiba mengikut para sunnah. Sebagian kita ambil. Kalau bulan Ramadan terkadang kita berdekat. Munsaiti menjadi munfaiti. Pakai ikut isnaka, kalkulasi atau ikut ikna Islamic Circle yang melihat. Kalau dua-duanya organisasi nasional di Amerika itu. Yang pada akhirnya terkadang kita yang tidak bisa lapang dada yang berkelahi gitu. Akhirnya jadi munfaiti. Yang terjadi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mengikut kepada sunnah ini adalah mengikut kepada seluruh tatanan kehidupan. Dari kehidupan pribadi Rasulullah SAW dan luar biasa melihat kepada kehidupan pribadi. Segala aspeknya ada keindahan. Teman-teman dari Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh biasanya ada punya nasyid. Nah, kalau di sana bahasa Urdunya. Jadi salah satu nyanyinya berkata begini. Muhammadun basharun wa laysa kal bashar. Walakinnahu yaqutatun wan nasu kal hajar. Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti manusia. Tapi beliau adalah jewel, beliau adalah mutiara sementara manusia lain adalah bebatuan. Artinya apa? Dalam segala lini kehidupannya itu punya makna, punya nilai. Dan salah satu nilai terpenting dari kehidupan Rasulullah SAW adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu adalah perilaku, karakter. Dan karakter itu artinya kemampuan kita untuk mengekspresikan diri di saat kita terjadi interaksi sosial. Apakah antara kita dengan keluarga sendiri, antara kita dengan tetangga, antara kita sesama muslim, antara kita dengan non-muslim, bahkan antara kita dan lingkungan termasuk hewan dan pohon-pohon. Ini masuk akhlak. Dan tidak ada yang bisa menandingi akhlaknya Rasulullah SAW. Dan itu dipersiapkan jauh sebelum diangkat menjadi Rasul. Terkadang fokus kita kalau belajar sirah Rasulullah, belajar sejarah Rasulullah, itu fokusnya dimulai ketika menjadi Nabi kan. Kita lupa bahwa ternyata persiapan untuk sampai ke sana itu 40 tahun. 40 tahun. Dari sejak dilahirkan sampai beliau diangkat menjadi Nabi, itu proses panjang. Dan salah satu proses panjang yang terjadi itulah proses pembentukan karakter. Sekaligus ini poin penting bagi kita yang terkadang menjadi dai, merasa dai, bahwa susah untuk kita menjadi kalau tidak punya karakter. 40 tahun persiapan itu. Makanya selama 40 tahun itu boleh digelar apa? Amin. Selama 40 tahun itu boleh digelar semua orang memberani ketika ada perang Fijar masih 15 tahun itu. Beliau menjadi orang yang terdepan di perang Fijar. Bisa Bapak dan Ibu coba Google perang Fijar dalam sejarah Rasul. Sebelum menjadi Nabi, beliau menjadi seorang anak muda yang sangat bijak. Masih ingat ketika Hajar Aswad jatuh dari tempat aslinya karena banjir? Lalu hampir terjadi peperangan antar kabilah. Rasulullah mengatakan, don't fight. Tidak perlu berkelahi.
Siapa yang paling duluan masuk masjid nanti malam, dia yang punya hak untuk mengembalikan Hajar Aswad ke asli. Karena mengembalikan Hajar Aswad itu saja kebanggaan luar biasa. Makanya Khalidul Haramain istilahnya sekarang itu kebanggaan. Ini mengembalikan Hajar Aswad, sebuah kebanggaan. Ternyata yang pertama kali masuk ke masjid siapa? Rasulullah sendiri. Artinya apa? Beliau punya hak untuk mengembalikan itu, tapi kita tidak lakukan. Kenapa? Itu pembangunan karakter, karakter sosial, karakter yang mendamaikan, karakter yang merangkul. Ini luar biasa Rasulullah SAW. Maka apa yang beliau lakukan? Diletakkan sorbannya, diambil Hajar Aswad itu, lalu semua kepala kami disuruh membawa bersama-sama. Itu sebelum Nabi. Sebelum Nabi beliau menjadi pedagang. Sebelum Nabi beliau melamar atau dilamar jadi suami. Jadi jangan mengatakan bahwa belajar sejarah Rasulullah itu dimulai sejak dunia wahyu, enggak. Dari sebelumnya pun kita sudah melihat karakter, dan itu sudah menjadi tauladan bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama yang penting bagi kita ikuti ya, karakter Rasulullah SAW. Makanya di dalam Al-Quran itu justru yang dipuji bukan amalan-amalan ritual Rasulullah SAW. Bukan tahajudnya walaupun beliau setiap malam harus wajib beliau bangun, wajib. Kalau kita masuk sunah, kita nggak perlu merasa berdosa kalau nggak bangun malam sholat tahajud. Azan pun subuh kan masih malas-malas bangun. Ini Rasulullah wajib bangun sholat malam, tapi bukan beliau tidak dipuji kali. Padahal beliau sampai kelihatan bekas sujudnya, bekas rukuknya, istrinya sampai terkagum-kagum. Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan semua? Apa kata Rasulullah SAW? Ini akhlak juga. Jawaban beliau, bukan karena saya nabi, bukan saya orang yang paling bertakwa, bukan karena seorang yang paling alim. Jawab beliau adalah afala aku ma'abdan syakura. Tidak seharusnya saya tidak bersyukur. Bersyukur. Tapi bukan itu yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran adalah wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau yang Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Dan itu yang dibawa Rasulullah ke seluruh dunia. Makanya dakwah beliau apa? Innama bu'itsu liutammima makarim akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan sangat bijak sekali ketika mengatakan liutammima, menyempurnakan. Bukan mengganti, bukan menghapus, bukan menyempurnakan. Kenapa? Karena manusia secara fitrah, secara alami sudah banyak akhlak yang baik. Ketika Islam datang ke Indonesia, kita sudah punya sikap karakter gotong royong misalnya, yang mudah-mudahan masih bisa kita pertahankan. Ketika kita Islam datang ke Indonesia, ya kita sudah biasa lah, humble, mudah tersenyum kan. Maka ketika Islam datang itu confirm saja, bukan diganti, dihapus. Makanya wajar Rasulullah dari abad ke-6 sudah mengatakan liutam memang menyempurnakan saja. Itulah kebijaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang pertama yang harus kita ikuti, akhlaknya Rasulullah SAW. Yang kedua tentu adalah komitmen. Komitmen itu apa? Komitmen dalam beragama, komitmen dalam membangun dunia yang lebih baik, komitmen dalam membangun perdamaian, komitmen kepada keluarga, komitmen kepada tangga, komitmen kepada non-muslim sekalipun. Dan itu dibuktikan dalam kehidupannya. Kata komitmen ini kan biasa disebut dengan ahdun atau mithaq, treaty misalnya. Itu adalah bahasa formal. Tapi bahasa hariannya namanya komitmen. Orang Islam itu adalah orang-orang yang punya komitmen. Komitmen kita yang terbesar kepada itu terkadang kita lupa adalah komitmen menjaga fitrah. Semua kita sebelum terlahir ke atas dunia ini, malaikat datang bertanya kepada kita semua, alastu bi rabbikum, mewakili Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum, bukankah saya ini Tuhan? Dan semua kita berjanji, bala syahidna. Benar, engkau adalah Allah, Tuhanku, dan kita menyaksikan. Artinya apa? Nanti kalau kami ada di dunia ini, kami punya komitmen untuk menjaga itu. Tapi akan terjadi. Begitu kita keluar dari dunia ini, kita terlahir dalam keadaan fitrah. Begitu mencapai ketika akal balik, seharusnya mulai penjagaan, komitmen itu mulai dijalani, justru kita mulai. Tentu karena banyak beragam faktor. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ini komitmen Rasulullah SAW. Salah satu komitmen yang harus kita ikut Rasulullah itu adalah komitmen dakwah. Ini kita umat Islam di Indonesia, di Amerika Serikat, siapapun latar belakang kita, itu ada komitmen dakwah. Tapi kepada Ibu, dakwah itu jangan dipahami sebagai ceramah saja. Tidak semua kita bisa ceramah.
Dan tidak semua kita berani beri depan. Ada orang baru 3 orang depannya itu tidak bentuknya goyang. Ada orang jutaan pun tidak ada masalah ya mau. Ya. Jadi tidak semua kita dikasih karunia seperti itu. Tapi semua kita, apapun yang kita kerjakan, apapun keadaan kita, kalau kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kita adalah dai. Maka satu hal yang harus kita pegang adalah komitmen dakwah dimanapun dan kapanpun kita berada. Salah satu contoh yang diberikan Rasulullah kepada kita adalah ketika beliau sering-seringnya berdakwah di Mekah. Orang-orang musyrik Arab ini mencari cara untuk menghalangi beliau. Ini gimana caranya? Sudah kita kerasi nggak berhenti juga, semakin jadi-jadi, kita ancam semakin jadi-jadi. Diletakkan kotoran hewan pun di atas kepalanya semakin jadi berdakwah. Gimana caranya menghentikan? Datanglah orang kafir Quraisy itu kepalanya Abu Talib. Mereka lihat bahasa Betawi. Lihat Abu Talib, itu kemenangan kamu apa sih? Mau kaya kita jadikan dia orang kaya. Mau jadi raja kita jadikan dia raja. Mau menikahi wanita yang cantik kita jadikan wanita yang paling cantik di muka. Asal berhenti. Waktu itu sudah menikah tentunya karena umur 20 tahun tidak ada lagi kan. Tapi masih ingin cari wanita yang paling cantik. Padahal istrinya itu sudah pernah menikah 3 kali sebelumnya. Janda 40 tahun. Jadi kalau Rasulullah 25 tahun menjadi 40 tahun, Khadijah berapa umurnya? 55 udah. Sebenarnya tergoda kan? Harus jadi wanita paling cantik. Apa kata beliau? Kalau seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, saya tidak akan pernah berhenti melaksanakan tugas ini sampai saya hancur bersamanya atau Allah mentakdirkan hal yang lain. Itu sebuah komitmen. Maka kita yang ada di Amerika ini harus punya komitmen seperti itu. Mungkin kita menghadapi Islamofobia, mungkin kita menghadapi orang curiga, mungkin kita menghadapi orang yang mata-matanya kita, tidak ada masalah, terus melangkah mendapatkan agama karena itu adalah komitmen. Ini tauladan dari Rasulullah SAW. Contoh yang lain dari Rasulullah harus kita ikutin adalah karena ini waktu sampai 5 kalimat adalah bahwa Rasulullah SAW itu adalah the dreamer, orang yang pemimpi. Tapi beda antara mimpi kita dan mimpi Rasulullah. Kita ini bermimpi di saat tertidur gelap. Apa namanya? Gelap ya? Iya. Di saat kita morok, kita mimpi. Rasulullah itu mimpi di saat sedang terbangun. Dan mimpi orang yang terbangun itu adalah mimpi yang dahsyat menggoncang dunia. Dan itu yang terjadi. Beberapa kali beliau dilihat oleh para sahabat sedang duduk termenung di bawah pohon kurma di Madinah. Kita tanya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Dia katakan, saya melihat cahaya Allah akan sampai ke timur. Dan saya melihat cahaya Allah akan sampai ke barat. Dan ternyata relatif dalam waktu yang sangat singkat, Islam sampai ke Prancis. Mungkin Bapak dan Ibu yang pernah ke Wina di Austria, di atas sebuah gunung di Wina itu ada satu gereja. Disitulah pertahanan bangsa Eropa mengalahkan yang membawa Islam. Kalau bukan karena orang Islam dikalahkan di situ, Eropa semua menjadi Muslim. Dalam waktu yang sangat tersisa. Itu dari mana? Dari sebuah dream. Makanya kita ini kalau mendirikan Istiqlal ini kan tangan-tangan kita sudah benar-benar nanti punya masjid seperti Istiqlal di kata besarnya. Tapi bukan yang besar gedungnya, bukan besar jemaahnya juga. Insya Allah generasi kedua kita. Nah, mungkin bapaknya ini tadi para sibuk semua kerja agar generasi anaknya berhasil. Kalau anaknya berhasil, insya Allah bukan sekedar dunia berhasil, juga agamanya juga berhasil. Dengan nanti dari makmur masjidnya. Kami di kota New York di Connecticut di tahun 2014 saya selesai menjadi imam di Islamic Center. Kalau baru tahu namanya Masjid 96 kalau kita kenalnya itu. Masjid yang besar. Saya waktu itu terpikir, saya biasanya itu lari dari masjid Islamic Center ke Jamaika ke Masjid Al-Hikmah. Kalau 3 masjid saya pindah-pindah. Nah ini satu pos sudah selesai satu. Saya tidak ingin ada waktu yang terbuang begitu saja. Saya dirikanlah Nusantara Foundation. Ini mimpi. Ketika saya mendirikan Nusantara Foundation, mimpi pertama saya akan mendirikan Mu'alaf Center. Kenapa Mu'alaf Center?
Karena ketika saya imam di Islamic Center, saya punya kelas khusus untuk mu'alaf. Jadi saya ingin ada pembinaan khusus dan ada center atau Islamic Center khusus untuk mu'alaf. Dan ketika saya mendirikan Nusantara Foundation, kita punya kantor dekat Times Square, kita punya kelas mu'alaf. 3 tahun kita perjuangkan untuk mewujudkan mu'alaf center itu. Karena ini teman-teman mu'alaf kita. Dengan segala semangat keislaman, terkadang itu malas ke masjid. Salah satunya itu karena mereka merasa tanpa diucapkan, merasa seolah-olah dijadikan sebagai orang asing di masjid. Apalagi kalau orang putih, karena mata-matai, jangan FBI juga. Jadi mereka malas ke masjid. Mereka punya culture sendiri, mereka punya budaya sendiri. Sementara masjid masih dikuasai oleh uncles, immigrants. Uncles and immigrants. Yang punya mentalitas buat cara berpikir kan. Maka saya ingin mendirikan mu'alaf center salah satunya. 3 tahun kita perjuangkan gak terwujud. Sampai tahun 2018 saya dapat tawaran, dikatakan, Imam, itu di Connecticut ada properti mau dijual. Saya katakan, saya kira sebuah gedung ya. Saya ke sana ternyata sebuah tanah itu 7,3 hektar. Saya tanya harganya berapa? Harganya sekian. Waktu itu duit kita nggak ada. Tapi karena dream, nah saya katakan dream tadi, saya katakan yes, I will buy it. Apa yang terjadi pulang saya ke Indonesia? Saya itu salah satu, dan ini diakui oleh Pak Asrul Umar di Masjid Istiqlal. Dia katakan ini adik saya Syamsi Ali dalam sebuah acara. Salah satu kelebihan dan kekurangan utamanya dia, saya kira dia akan mengatakan saya outspoken, suka mengkritik orang. Salah satu kekurangan utamanya dia nggak bisa minta. Saya pulang lagi ke Indonesia, saya nggak bisa minta. Ketemu dengan sini, ketemu dengan itu, saya nggak mau minta. Hanya menyebutkan saya akan membuka pesantren dan mereka. Akhirnya saya ke Sulawesi Selatan itu waktu itu pilkada di Sulawesi Selatan. Saya mendampingi salah seorang calon gubernur sukses saya mendukung, karena saya ini terkadang ikut-ikutan mendukung, termasuk pilpres, termasuk saya ikutan gitu. Karena ingin belajar, belajar bahwa namanya perbedaan biasa saja, perbedaan fikih saja biasa, apalagi perbedaan politik saja kan. Akhirnya saya mendukung. Saya dukung salah satu calon. Saya dikelilingi sama calon ini ke daerah kejadian Ponto waktu itu, dekat kampungnya Pak Eka. Dapat telepon dari seseorang di Jakarta, kita Imam, katanya mau buka pesantren. Ya ada dikatakan iya. Berapa dana dulu? Sekian, uang bukanya sekian, tapi selebihnya nanti kita angsur. Dia katakan ini ada bapak munasib, tapi besok harus ketemu. Malam sore itu langsung saya Jakarta. Besoknya apa yang terjadi? Alhamdulillah. Saya menyampaikan dalam periode sekian diperlukan, ternyata sudah disiapkan, tapi dalam cash di tas. Saya nggak punya rekening di Indonesia, apalagi rekening dolar gitu. Gimana caranya? Kita ke Amerika buat duit 10.000 paling maksimal kan? Kalau tidak dianggap drop money laundering kita. Akhirnya alhamdulillah saya telepon mantan kepala BI di New York, ibu namanya begitu, waktu itu di OJK, Bu, ini keadaannya begini, tolong dibantu. Ya beliau kasih saya salah seorang manajer di BRI, BNI. Alhamdulillah kita buka rekening atas nama Nusantara Foundation, kita masukkan di transfer. Saya pulang sini langsung dikatakan di mobilnya. Itu dari mana? Dari dream. Dari dream Bapak dan Ibu. Maka sekarang alhamdulillah lokasi kita dimiliki 7,3 hektar. Gedung-gedung tua yang ada di situ sudah kita renovasi 70%, tinggal satu gedung yang insya Allah kita akan renovasi karena kegiatan kita sama yang lalu ternyata kita berubah kapasitas lebih. Semangat orang-orang masuk anaknya luar biasa. Termasuk cucunya Pak Muhammad baru masuk pesantren kita kemarin 2 bulan. Maka insya Allah tahun depan kita mulai lagi expand program kita dari 2 bulan menjadi 3 bulan. Mudah-mudahan setelah itu kita akan buka. Mudah-mudahan. Sekali lagi begini. Itu adalah sunnah Rasulullah. Tapi yang terakhir sekali karena ini waktu. Salah satu hal yang harus kita ingat kepada baginda Rasulullah SAW adalah optimis. Adalah optimis. Jangan pernah kehilangan optimisme di tengah tantangan apapun. Coba kepada ibu baca Al-Quran surah apa itu? Inna ma'al usri yusra. Surah apa? Al-Insyirah. Apa kata Allah itu? Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah, sekarang orang Indonesia seringkali menerjemahkan ayat secara salah. Dia mengatakan sesungguhnya di balik
kesulitan ada kemudahan, atau seterusnya setelah kesulitan ada kemudahan. Padahal terjemahan tidak begitu. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Maka ma'a itu artinya bersamaan. Ya coba lihat ya, begitu COVID terjadi, kita nggak bisa ceramah di depan orang, tiba-tiba ada Zoom. Saya waktu COVID kemarin lagi sengisinya di New York itu, di Queens itu paling parah itu. Dan yang paling parah itu Elmhurst, tempatnya Pak Mulai dulu. Elmhurst itu kalau kita di luar Elmhurst Hospital itu mayat-mayat di pinggir-pinggir jalan. Gak menakutkan. Ini jangan-jangan kumannya akan terbang ke hidup kita. Akhirnya saya tinggal bawa pulang ke pesantren. Satu hari bisa sampai 5-6 Zoom dari subuh sampai malam. Ada daerah-daerah saya tidak kenal di Indonesia, tiba-tiba ada WhatsApp masuk, Ustaz, ini kami dari desa ini, masjid ini, saya lihat juga. Artinya apa? Inna ma'al usri yusra. Maka kita harus selalu mengoptimisme bahwa insya Allah di tengah tantangan yang ada, termasuk Islam di Amerika, ketika diobok-obok dengan Islamofobia, bahkan ketika Presiden Trump berkuasa sekalipun, Allah sudah mempersiapkan bahwa di situ ada jalan keluar, di situ ada kemudahan. Di mana ada kesusahan, di situ ada kemudahan. Di mana ada tantangan, di situ ada peluang. Maka orang sering mengatakan, memang bisa mendirikan pesantren. Saya katakan, apa yang tidak bisa di dunia ini kalau Allah mengenai. Yang penting kita niatnya baik, kita jalani, kita kerja keras, insya Allah serahkan. Kalau kita sudah niatkan tidak terjadi, niatnya yang diterima. Tapi kalau terjadi, ya alhamdulillah, bonus dari awal. Tapi bagi kita ini ibadah. Maka Bapak Ibu tolong doakan, tolong dukungan juga. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan ini insya Allah bisa terwujud. Ini akan menjadi salah satu frontliner kebenaran Muslim di Indonesia kita yang Amerika. Alhamdulillah ada Istiqlal, ada Masjid Tahir, ada Masjid Hikmah, ada Imam, ada Masjid di Philadelphia siapa namanya, Al-Falah, ada 5 masjid kita sekarang, masjid ini Indonesia di Amerika. Ya. Ini ada pesantren. Ya, mudah-mudahan kita semua ini bisa beralih kata terdepan untuk mengatakan bahwa Muslim Indonesia bukan Muslim yang selalu ada di depan bersembunyi. Masalah kita berada di depan bertampil. Ini bukan kesombongan, bukan. Bedakan antara kesombongan dan menampilkan potensi yang ada pada kita. Kita Muslim Indonesia punya potensi. Kita punya potensi. Cuma kita perlu membangun self confidence lebih banyak. Maka ketika naik level terjadi itu, mohon maaf, bukan saya sombong, bukan. Tapi memang saya memaksakan diri. Maka kami yang senantiasa mendampingi mereka belum berdebutan boleh. Bukan orang Timur Tengah, bukan orang Afrika. Kenapa? Kok kami yang dari Indonesia, the largest Muslim country in the world, kenapa kita nggak bisa memainkan peranan? Tapi itu tidak mudah. Terkadang tantangannya dari kita juga. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini saja saya mungkin kita buka tanya kepada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceramahnya yang luar biasa, terutama tentang bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW. Baik Bapak-Bapak dan Ibu, kita punya waktu sekitar 20 menit. Silahkan dipikir-pikir pertanyaan. Kemudian saya mau bertanya dulu, saya moderator punya right first question. Begini saya mencoba membayangkan kalau seandainya bisa mengikuti meneladani 20% saja dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dari apa yang dilakukan oleh beliau, itu rasanya hidup ini sungguh indah. Cuman yang menjadi masalah, ini saya memakai contoh diri saya sendiri, mudah-mudahan tidak terjadi pada bapak-bapak dan ibu lain. Misalkan saya ditanya, apakah melakukan sunnah Rasulullah SAW itu diperintahkan atau tidak? Jawaban saya diperintahkan. Tapi toh saya tidak bisa melakukan. Kalau misalnya contohnya saya tanya, sholat malam itu bagus atau tidak? Oh bagus sekali, saya percaya 100%. Tapi saya tetap tidak bisa konsisten untuk melakukan. Kalau keimanan sedang tinggi lah. Tapi pas lewat berapa hari tidur lagi. Puasa misalnya puasa Senin Kamis, ya, ditanya bagus, tapi tetap tidak bisa konsisten. Padahal kalau saya disuruh menjelaskan apa yang kenapa dia bagus dan lain sebagainya, saya bisa jelaskan, tapi kenapa saya tidak bisa lakukan?
kira-kira menurut Samsi apa masalahnya? Ya, jadi memang mengatakan itu lebih mudah daripada melakukan. Sebuah teori itu kadang memang lebih indah dari sebuah praktek. Dan kenyataannya memang demikian, bukan hanya masalah sunnah saja. Secara umum berislam kita juga demikian. Islam itu lebih indah. Bahkan ketika kita menyampaikan teori konsep syariah itu sendiri sangat indah sekali. Banyak orang kemudian menjadi ragu kepada kata syariah itu karena ketika dipraktekkan kemudian tidak seindah dengan teorinya. Bahkan yang lebih ditakutkan lagi sekarang itu kata khilafah. Khilafah itu kan sebuah sistem yang pernah diberlakukan di masa lalu. Dan ada masa-masa sangat berhasil. Khilafah pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz misalnya. Dalam masa 2 tahun mampu mengatasi permasalahan ekonomi sampai tidak ada lagi yang punya hak menerima zakat dalam waktu 2 tahun saja. Demikian juga Khulafaur Rasyidin, walaupun ada gontok-gontokan juga, Ali berperan dan Aisyah misalnya. Tapi jangan kita kemudian terlalu tabu dengan sebuah konsepsi, karena itu sebuah konsep itu akan bergulir terus. Ada masa-masa demokrasi ini akan redup, dan ternyata demokrasi juga itu tergantung siapa yang melaksanakan. Ada orang yang mengaku pada demokrasi, tapi karakternya, perilakunya paling tidak demokratis. Dikritik, dibuka orang, dan gitu, bisa terjadi. Jadi sebenarnya kembali semua konsep itu akan banyak kembali kepada bagaimana mempraktikkannya. Nah, termasuk sunnah-sunnah ini. Jadi sunnahnya seperti Pak Eka tadi katakan, luar biasa, sangat indah sekali. Dan kalau kita mempelajari lebih dekat lagi, sunnah-sunnah Rasulullah itu dari yang kecil sampai yang besar. Besar itu membangun sebuah peradaban di Madinah. Itu banyak kemudian sudah di uncover, ditemukan bahwa semua itu mengandung makna luar biasa. Misalnya ketika orang mengatakan jangan makan dengan berjalan-jalan atau berdiri, itu berpengaruh kepada lambung atau pencernaan misalnya. Atau ada cara duduk misalnya ketika makan. Itu kecil-kecil tapi, atau tidur misalnya. Bagaimana Rasulullah menggambarkan tidur yang sunnah misalnya. Ternyata dalam konsep kesehatan pun ada nilainya itu. Temukan di kemudian hari. Sampai kepada bagaimana Rasulullah membangun peradaban misalnya Madinah. Dimulai dari masjid sampai kemudian persaudaraan. Dan itu kita rasakan ketika kita ingin membangun sebuah komunitas. Masjid itu kan bukan sekedar tempat kita sholat 5 waktu. Tapi masjid harus dilihat sebagai pusat ketaatan kita. Dan masjid inilah membangun semangat kita untuk membangun market, untuk membangun pasar, untuk membangun karir, untuk membangun profesionalitas, apa saja di luar sana. Karena hanya dengan adanya semangat dari masjid ke sana itu akan terbangun keseimbangan. Orang yang terlepas hidupnya dari masjid, kalau dia maju secara ekonomi akan menjadi kapitalis dan materialistik. Karena tidak punya ruh. Makanya kan Al-Quran mengatakan, "Faidah hujat sholat, fantashiru fil ardh." Kalau sholat sudah selesai, ini ada sholat. Sholat itu apa? Itu adalah makanan ruh. Artinya dia secara ruh itu kuat. Nah, ketika secara ruh dia kuat, maka dia terjun di pasar tunai. Tidak punya modal, tidak perlu berbohong kepada orang, mengkhianati orang, tidak perlu manipulatif. Kan ini ada ruh. Nah, ini pentingnya masjid. Nah, itu Rasulullah lakukan. Tapi yang kedua, ukhuwah. Nah, ini kan paling susah mulai. Bagaimana membuat sebuah persatuan dan kesatuan, sebuah peradaban atau komunitas bisa terbangun. Itu yang Rasulullah, sunnah Rasulullah. Dan seterusnya. Jadi kembali kepada pertanyaan saya yang pertama, memang kalau orang Arab mengatakan masyabah ala syai'in syaba'alih, harus ada pembiasaan untuk dipraktikkan. Yang kecil-kecil saja. Kita keluar rumah, mengucapkan salam kepada orang kita lihat. Masuk rumah, kita mengucapkan salam. Anak kita itu dipraktikkan. Ini kebiasaan. Bangun tidur juga demikian. Jadi pertama kebiasaan. Tentu kebiasaannya bukan sekedar dijadikan sebagai adat dan tradisi, tapi dibarengi dengan niat. Saya mengucapkan salam yang niatnya mudah-mudahan doa untuk siapa kepada saya mengucapkan salam. Kebiasaan. Jadi yang pertama, kebiasaan yang dibarengi oleh niat. Yang kedua, kita harus selalu bangun sebuah kesadaran bahwa segala yang kita lakukan itu punya nilai tambah. Nilai tambah itu maksudnya apa? Nilai ukhrawi.
itu akan menjadi pendorong. Misalnya, saya makan dengan tangan kanan saya ini. Dengan makan dengan tangan kanan ini dan mengucapkan bismillah, bukan sekedar saya merasakan enaknya makanan. Tapi punya nilai tambah, Allah memberikan nilai tambah, pahala akan saya dapatkan di akhirat nanti. Nah ini bisa terjadi ketika kita punya wawasan yang disebut dengan akhirat oriented life. Jadi orientasi apa kehidupan kita, ukhrawi sifatnya. Makanan di depan mata kita, lidah mencuci makanan itu, tapi wawasan kita tentang apa yang kita sedang lakukan itu untuk di sana. Hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Dan tentu perlu lingkungan. Misalnya salat malam ini kan. Kadang-kadang kalau kita di kamar biasa kan salat malam kita karena lingkungan. Tapi begitu kita kembali ke rumah masing-masing kan beda lagi. Nah, maka penting untuk lingkungan. Maka umat Islam itu perlu mengembang lingkungan. Nah, komunitas kita ini, masjid ini, itu bukan gedung, itu lingkungan yang terpenting. Besok mungkin kepada ibu saya sampaikan begini. Kita hidup di Amerika ini, jadi ilustrasi yang saya sampaikan berulang terus menerus. Kita hidup di Amerika itu bagaikan orang yang punya rumah yang indah, yang mewah, tapi sayang rumah kita dekat sungai yang deras dan dalam. Setiap saat anak kita bisa keluar dan jatuh dan mati. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, jangan biarkan pintu rumah terbuka, dalam rumah terus. Itu bisa nggak? Nggak mungkin. Yang kedua, pagari sungai, boleh nggak? Nggak mungkin. Sepanjang-panjang kita pagari, anak kita lebih panjang perjalanannya. Karena sekarang anak kita begitu masuk ke internet, perjalanannya ke Cina, ke Afrika, nggak bisa lagi. Jadi apa yang dipilih? Pilih ketiga saja. Apa itu? Ajari berenang. Ajari berenang. Nah komunitas ini tempat untuk anak-anak kita belajar berenang itu. Bagaimana menjadi muslim, bagaimana berkata. Karena apa yang dijelaskan di seluruh kaum sudah itu menerangkan. Semua kata-kata kotor bisa keluar. Tapi kalau di Mesir ada dia berkata yang sopan, maka membentuk lingkungan sesungguhnya. Maka ini sangat penting sekali. Jadi saya kira lingkungan juga akan mendukung itu untuk kita mereka semua. Allah banyak berkata. Allah. Terima kasih. Bapak ibu yang lain. Ibu ada ibu. Ada? Oh. Di sini dong Bu yang sembunyi. Ada Pak. Tadi ada. Mana? Oh enggak, ada apa enggak ada? Enggak ada. Oh enggak ada. Pak Ustaz. Ya. Iya. Amharov. Pak ini. Amharov. Tadi siapa di luar ya? Pak ini ya beda kalau bapak. Siapa? Oh, iya, beliau. Tamu. Ini kamu ya. Beliau jauh-jauh datang dari Indonesia. Dari Qatar. Dari Qatar. Ya, tadinya di sana. Pak Ustaz, pertanyaan saya pendek aja kebetulan. Baru saja saya baca, katanya kita orang Islam itu tidak boleh bersahabat dengan orang kafir, orang Muslim. Sedangkan kita hidup di Amerika ini, di kantor kita satu-satunya Islam. Jadi macam mana kita harus, maksudnya berlaku tentang ini, Pak Ustaz? Terima kasih. Saya tidak tahu siapa yang menulis, alasannya apa, dalilnya apa. Saya baca tadi di Ustadz Basalama. Iya betul Ustaz. Jadi dia bilang begini, kita itu tidak boleh bersahabat. Karena kalau kita bersahabat dengan orang kafir, lama-lama kita Menjadi kafir. Iya. Macam mana? Ya, sedangkan kita di Amerika ini, tempat saya satu-satunya Muslim. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Jadi pertama ketika kita berbicara tentang manusia ini, maka manusia ini harus kita lihat semuanya sebagai satu keluarga. Al-Quran itu mengulang-ulang bahwa kita itu sebelum secara spesifik melihat kita sebagai keluarga Muslim, umat Islam, kita melihat semua manusia sebagai satu keluarga. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya kami Allah menciptakan kalian dari seorang laki seorang perempuan. Kenapa Allah menekankan itu? Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa kita manusia semua bersaudara sejatinya. Disitulah kemudian Allah waja'alnakum syu'uban wa qabaila, menjadikan kita berbangsa-bangsa bersuku-suku. Kata bangsa itu nation, itu bukan nation state yang kita pahami sekarang, karena itu terjadi setelah revolusi Prancis saja.
Kata nation pada zaman Nabi itu hanya kelompok manusia. Ada kelompok Hindu, ada kelompok Buddha, ada kelompok Kristen, ada kelompok Yahudi, itu nation. Jewish nation, Christian nation. Ini juga saling mengenal itu. Karena Al-Quran mengatakan lita'arafu, untuk saling mengenal. Saya sebelum datang ke Amerika tidak pernah menyadari seperti itu. Ketika saya membaca ayat ini di Makassar, ketika saya membaca ayat ini apalagi di Pakistan, ketika terjadi perang di Afghanistan, saya di Pakistan ketika itu kan, wah ini orang Barat ini pasti musuh kita. Begitu sampai di Amerika kan sebelah kanan Kristen, sebelah kiri Yahudi, depan sana itu ada Hindu, sana belakang ada Cina, Buddha. Ini gimana kita menyikapi semua? Saya pun yang membaca kembali ayat tadi, saya tersadarkan ternyata awal dari ayat ini, the beginning of this verse ya, awalnya itu bukannya ulil aman, wahai orang bukan, ya nas manusia. Maka ketika Allah mengatakan lita'arafu, itu kembali kepada manusia. Jadi bukan hanya antara orang Saudi dan Indonesia sebagai muslim saling mengenal, bukan. Tapi sama muslim itu saling mengenal. Nah kalau kita disuruh saling mengenal untuk apa? Ada 3 tujuannya. Pertama untuk membangun saling kesepahaman, saling memahami. Saling memahami itu apa artinya? Oh, dia Kristen, percayanya begitu. Apakah saya meyakini keyakinannya? Enggak, tapi saya pahami bahwa dia meyakini seperti itu. Ada kesepahaman seperti terjadi. Dari kesepahaman itu kan akan terjadi saling apa yang disebut dengan saling respect, saling menghormati. Saya punya hak untuk menyampaikan ajaran agama saya kepada Anda, tapi saya tidak punya hak memaksa Anda. Anda punya hak untuk mengimani, meyakini, dan melaksanakan. Masalahnya benar atau tidak itu tanggung jawab Anda kepada Allah. Itu namanya toleransi dalam agama Islam. Tapi lebih dari itu, kata ta'aruf itu ada kata urfun. Urfun itu artinya ada budaya, ada tradisi, ada lebih dalam dari itu artinya apa? Bisa terbangun kerjasama. Makanya Al-Quran yang lain mengatakan, la junaha alaikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak ada salahnya Anda berbuat baik kepada mereka. Bukan sekedar saling mengenal, berbuat baik. Nah kalau orang berbuat baik, apakah kita tidak berusaha? Di mana logikanya? Kita membenci orang, tapi kita berbuat baik orang yang kita benci. Ya nggak logis. Jadi saya kira terkadang bahkan lebih dari itu bukan sekedar bekerja sama ya. Yang saya istilahkan di Amerika sekarang kan interfaith dialog. Saya melakukan dialog agama. Lebih dari itu saling mengapresiasi. Saya mengapresiasi maksudnya apa? Ada hal-hal pada komunitas lain yang kita apresiasi. Apresiasi artinya apa? Kita bisa pelajari. Misalnya apa? Dari masyarakat Yahudi saya banyak belajar bagaimana bisa mendapatkan empowerment, penguatan. Despite of the fact that we are minority. Kita minoritas, Yahudi minoritas, hanya 5 juta di Amerika. Tapi kenapa mereka bisa menentukan warna kebijakan misalnya? Di mana rahasianya? Itu sesuatu yang kita apresiasi, kita pelajari. Apa yang mereka lakukan sampai mereka berhasil. Jadi kata tidak boleh bersahabat ini saya heran saya terkadang. Dan terkadang itu adalah dicoba ditafsirkan sendiri. Seolah-olah kalau bersahabat itu artinya kemudian kita luluh, kemudian kita lemah, kemudian kita terbawa arus. Padahal tidak begitu. Bersahabat itu artinya minimal ada saling respect di situ. Mutual respect. Ya, mutual benefit yang terjadi. Maka saya sama sekali tidak setuju dengan ungkapan itu. Ya, mungkin punya penafsiran, saya nggak tahu apa penafsirannya. Tapi saya kira itu sangat tidak tepat dengan kita di Amerika. Bisa misleading, bisa membahayakan, bisa menjadikan sebagian orang salah paham. Akhirnya mereka membenci orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini jangan sampai terjadi kita di Amerika Serikat. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaan ini pernah diungkapkan sampaikan ke Pak Samsi beberapa waktu yang lalu, tapi mungkin kami juga lupa. Kami ingin menanyakan Pak Samsi bagaimana meramaikan masjid, Pak. Karena selama ini mungkin sama seperti di New York, pengalaman Bapak juga pertama awal-awal masjid sangat sulit sekali diramaikan. Jadi mungkin kalau keberatan Pak Samsi bisa share pengalaman atau memberi tips. Karena selama ini kami melihat jamaah lain itu melihat masjid Istiqlal itu bukan seperti masjid di Indonesia. Karena setiap kali sholat yang datang hanya 1-2 orang Indonesia
Iya. Terima kasih. Saya kira bukan pada masjidnya ya Pak ya, tapi pada pertama pada mentalitas dan cara pandang kita terhadap masjid dan komunitas itu sendiri. Pak Muharrem lebih awal tentunya di New York, dan sebelum saya datang pun beliau sudah sangat aktif di komunitas, walaupun kami dari pengurus bersama-sama dan Masjid Alim. Ketika kami sampai di kota New York, Masjid Alim itu masih gudang. Gudangan dari gudang. Dan saya sempat tinggal di situ karena memang saya sebenarnya di gudang sebagai imam di situ formalnya. Walaupun pada akhirnya saya harus jadi staf di PTRI. Nah, kemudian terjaga nafas sedikit. Banyak yang kita lakukan ketika itu. Anak-anak di Muharrem dan Rizki yang segala macam itu, kita membentuk namanya Risma, Remaja Islam Masjid. Kemudian menjadi IPMI, Ikatan Pemuda Masjid. Macam-macam kita lakukan. Ketika udah bosan kita ganti lagi gitu. Supaya anak muda itu datang. Kemudian kita ada sampai di school, ramai sampai di school kita dulu. Tapi ya, memang kita ini masyarakat Indonesia terutama ya. Ya mungkin kita harus belajar terus menerus bagaimana membangun sebuah komunitas, kehidupan kolektivitas. Ya ada sesuatu yang kan siapa yang mendidik diri kita loh kita sendiri. Ada sesuatu penyakit barangkali, mohon maaf kalau saya memakai istilah penyakit. Kalau kita di atas cenderung menginjak orang bawah. Kalau kita di bawah, kita ingin menarik orang dari atas. Ada terjadi seperti dalam masyarakat kita. Jadi kita rasakan. Rasakan. Nah saya kira ini penting untuk kita saling belajar. Ya. Itu yang saya katakan tadi. Gotong royong kan sebenarnya karakter dasar kita. Makanya saya katakan, saya tadi sengaja sebut mudah-mudahan bisa dipertahankan. Karena saya merasa kok udah hilang. Termasuk kita di sini ada ya. Maka yang mudah-mudahan di sini mungkin carilah selalu cara-cara yang inovatif. Bagaimana supaya masyarakat kita datang. Masyarakat Indonesia itu banyak yang datang kalau ada bazar, makan-makan, orang suka makan. Kalau kita kumpul-kumpul gak makan gak terganggu. Jadi kalau kita bazar dari waktu-waktu. Karena emosionalnya itu kalau ada bazar itu ramai. Orang gak pernah kelihatan mukanya kelihatan gitu. Karena baju pagi datang gitu. Tapi itu pengajian segelintir orang datang. Nah ini memang jadi ada mentalitas yang perlu kita perbaiki. Di masyarakat lain beda. Ini saya kebetulan saya dari tahun 2005 sejak terjadi tsunami di Aceh itu setengah dipaksa menjadi imam dan direktur di Jamiah Muslim Center. Nah, waktu itu beliau mengumpulkan dana dan beliau tidak ingin memberikan selain kepada saya. Saya bilang nggak mungkin saya ambil dana itu bawa. Dia katakan oke kalau itu terserah bayar pada saya masukin ke IKNA Islam Circle, IKNA Relief. Lalu saya ke Aceh, IKNA Relief yang kirim ke Aceh. Tapi saya harus pastikan bahwa dana itu sampai. Tapi mereka katakan, saya kasih dana itu ke Anda, tapi Anda harus jadi imam kita setelah kembali. Makanya dari 2005 saya jadi imam di Jamaika. Padahal saya masih imam di Islam Center waktu itu. Masih juga di Masjid Hikmah, maka 3 waktu itu. Jadi sudah dikritik. Saya sudah khutbah di 96 di Islam Center, khutbah lagi di Jamaika, sempat lagi di Masjid Hikmah waktu itu. Nah jadi maksud saya begini. Karena saya banyak terlibat dalam komunitas lain, saya memang melihat ada perbedaan mentalitas antara masyarakat lain dan masyarakat kita orang Indonesia. Termasuk datang misalnya sholat-sholat di waktu. Jangan kali waktu. Sekali-sekali kita datang. Jangan sekali orang Indonesia itu datang. Tapi orang lain coba di Jamaika Muslim Center kalau sholat subuh itu minimal 200 orang. Minimal 200 orang. Kalau sekali-sekali kalau kembali datang sholat subuh di Jamaika Muslim Center minimal 200 orang. Karena setelah Jumat kita sekitar 2.000 orang minimal. Jalan kita tutup depan, banyak. Dan tadi memang bukan masalah sedikit banyak sebenarnya. Adalah bagaimana kita belajar membangun semangat. Merasa bahwa ini penting. Merasa bahwa siapa kalau tanya siapa lagi. Apalagi udah terlanjur Istiqlal. Istiqlal nggak ada di Pakistan. Istiqlal nggak di Madrid, ada di Jakarta. Nah, kalau kita nggak bisa meramaikan, ya siapa yang meramaikan? Ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita saling mengingatkan. Nggak tahu caranya, dan dicari selalu cara yang inovatif. Ya, mungkin hari ini yang ini membesarkan, coba cari yang lain lagi besok mungkin berjalan seperti itu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Denny ditanya pertanyaan tadi. Mudah-mudahan kita semua jadi komitmen yang jadi. Baik, atas tolong kita tutup. Baik, kawan itu kita akhiri dengan doa Allahumma amin. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah,
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا للمهتدى اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Bapak, tolong apakah dijawab yang saya sampaikan untuk saudara ini? Wow.